Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Badrus Samsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kebumen. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Rizka Rahmita. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 2 Kretik, Kecamatan Petandahan, Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan jenengan, Pak Badrus? Alhamdulillah baik juga. Ya. Hari ini kita melaksanakan bincang-bincang sebentar. Ini adalah kegiatan percakapan praobservasi sebelum saya datang melihat proses pembelajaran yang Bu Rizka laksanakan di kelas ya. Nah, tujuan daripada percakapan praobservasi ini adalah yang pertama saya mengumpulkan informasi yang nantinya ini akan saya gunakan untuk mencocokkan ya ketika Bu Rizka nanti melaksanakan proses pembelajaran itu apakah sesuai dengan perencanaan seperti itu ya. Nah, selain itu tujuan daripada supervisi ini adalah yang pertama untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bu Rizka laksanakan di kelas dan juga sekaligus dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran tersebut. Untuk yang pertama, saya ingin tahu di sini tujuan pembelajaran yang Bu Rizka akan laksanakan itu apa? Gitu. Terima kasih untuk Pak Badrus. Kalau saya kemarin rencana, saya kan guru kelas 4. Nah, untuk minggu depan, saya akan mengambil mata pelajaran matematika. Nanti di matematika itu tujuan pembelajaran yang akan saya ambil yang pertama, peserta didik dapat menafsirkan data dari diagram batang atau piktogram. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan data dari diagram batang. Nah, itu tujuan yang akan saya laksanakan. Karena materinya memang sudah sampai hampir terakhir dan itu yang belum disampaikan kepada siswa. Oke, berarti tujuannya di sini ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah menafsirkan data yang disajikan dalam diagram batang. Ya. Terus yang kedua adalah maaf, bukan diagram batang, diagram gambar. Oh, diagram gambar. Iya, nah, diagram gambar. Ya. Terus yang kedua tadi adalah dari diagram batang. Oh, dari diagram batang. batang. Jadi ada dua, diagram gambar dan diagram batang. Yang pertama itu adalah menafsirkan dari diagram gambar. Yang kedua adalah menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, ya. Jadi ada dua. Dari tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan, area pengembangan atau fokus dari materi ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka itu apa? Dari yang akan saya sampaikan besok itu materinya tentang menafsirkan data dari diagram gambar. Kemudian yang kedua menafsirkan data dari diagram batang. Jadi ini terkait dengan pemahaman ya, pemahaman atau pengetahuan siswa terkait dengan literasi numerasi itu ya. Iya, menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Oke. Terus saya ingin tahu rencananya ini akan dibawakan seperti apa proses pembelajarannya. Misalkan strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, terus metode pembelajaran seperti apa, media yang digunakan juga apa gitu loh. Kalau saya kemarin sudah ketika melihat materi ada beberapa yang sudah terlintas. Nah, kalau strategi yang akan saya pakai nanti itu pembelajarannya berdiferensiasi. Di sini berdiferensiasinya mulai dari proses dan konten atau materi. Kemudian dikolaborasikan dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Tapi sebelum itu akan kita bahas dulu tentang budaya positif lah, nanti kesepakatan kelas seperti itu. Biar lebih bermakna ketika pembelajaran dan lebih fokus siswanya. Nah, modelnya nanti saya akan pakai problem based learning. Jadi pemecahan masalah. PBL. Iya, PBL. Nanti jadi siswa diberi sebuah soal, nanti disuruh menyelesaikan seperti itu. Untuk metodenya nanti saya besok itu ya kan punya saya ada 15 anak lah, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti di situ dibedakan. Jadi dari yang punya
ya kemampuannya kan beda-beda ya. Iya, Nah, kemampuan yang kira-kira masih agak lambat, terus iya. yang sedang, dan Hmm. nanti yang sudah bisa. Nanti di situ kontennya juga berbeda-beda Oke, oke. diberinya. Nah, dari kelompok tersebut nanti kan otomatis ada penugasan. Nah, penugasan terus tanya jawab seperti Iya. itu. Oke. Itu metodenya. Itu metode. Oke. Dari tadi strateginya adalah diferensiasi, terus ada KSE-nya, ada budaya positifnya, terus model pembelajarannya itu adalah menggunakan problem based learning. Ya, Sedangkan metodenya nanti adalah diskusi begitu, diskusi kelompok. Terus yang ingin saya tahu ini dalam pembelajaran itu selain daripada strategi, terus metode model, tentunya ada medianya. Iya. Nah, medianya itu seperti apa? Nah, besok itu rencananya saya itu yang tadi kelompok yang kurang lah. Itu nanti mau pakai video pembelajaran. Jadi di situ materinya pakai video, kita gunakan tablet karena di sekolah kita kan ada. Kita gunakanlah fasilitas itu. Kemudian yang lainnya menggunakan materi yang anak disuruh membaca sendiri lah, seperti itu. Kemudian ada LKPD dan yaitu ada berarti iya benar LKPD dan tablet terus video. Ya. Oke. Berarti ada tablet yang kita gunakan. Terus materi disajikan dalam video. Iya. Terus ada lagi materi yang disajikan dalam bentuk printout gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira ini kapan akan dilaksanakan? Rencana kalau jadwalnya kan matematika itu pada hari Kamis. Nah, hari Kamis tanggal 25 Mei 2023. Kamis 25 Mei 2023. Nah, nanti jam pertama. Oh, jam pertama ya. Pagi sebelum istirahat. Jam pertama sebelum istirahat. Oke. Iya. Jadi ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Mei 2023 jam pertama dan kedua begitu ya. Dan ini nanti setelah proses observasi, ya, setelah Bu Rizka melaksanakan praktek pembelajaran di kelas dan saya di situ adalah sebagai observer, nanti kita akan mengadakan percakapan kembali atau bincang-bincang sebentar lah gitu, percakapan pasca observasi. Nah, di sini nanti pelaksanaannya adalah ketika pendampingan individu, ketika nanti saya kedatangan PP atau pengajar praktik. Jadi di situ nanti saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Bu Rizka, disaksikan oleh Ibu PP seperti itu. Dari percakapan yang tadi kita laksanakan itu kira-kira apa yang Bu Rizka dapatkan? Kalau dari percakapan kita tadi ya, jadi saya itu tahu nanti yang direncanakan itu mau seperti apa dalam mengajar besok ketika akan disupervisi oleh Pak Badrus seperti itu. Dari strateginya, metodenya, modelnya, terus alat peraganya apa saja seperti itu. Dan alur pembelajarannya akan seperti apa. Nah, jadi secara sekilas lah. Jadi Bu Rizka sudah memiliki gambaran bahwa besok itu akan pembelajaran seperti apa, menggunakan apa, metodenya apa seperti itu ya. Kita sudah di penghujung waktu diskusi, Bu Rizka. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Jadi kita akan berjumpa lagi ketika Bu Rizka sedang melaksanakan proses pembelajaran. Dan nanti kita akan juga melaksanakan percakapan pasca observasi disaksikan oleh Ibu PP seperti itu. Demikian percakapan pra-observasi terkait dengan supervisi yang akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di kelas 4 kelasnya Bu Rizka Rahmita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berapa? Lupa. Ada berapa? Dua. Yang pertama secara langsung, yang kedua dengan cara tidak langsung. Iya, betul. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang cara menafsirkan data, menafsirkan dari gambar atau diagram gambar dan dari diagram batang. Kemarin kan kalian juga sudah membuat yang menyajikan data dalam bentuk diagram batang, sudah kan? Dalam diagram gambar sudah, ya kan? Ya. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran, supaya lebih konsentrasi, nah, jawab benar atau salah ya. Seperti waktu di Zerga, nanti Bu Guru memberi pernyataan kepada kalian terus langsung jawab ini pernyataannya benar atau salah menurut kalian ya. Jadi perhatikan baik-baik. Pernyataan yang pertama, Rudi pulang sekolah pukul 13. Langsung sih sampai rumah kan pukul 13 ya. Kemudian Rudi langsung makan tanpa mengganti seragam sekolah dan cuci kaki terlebih dahulu. Benar atau salah? Salah. Harusnya bagaimana? Sebelum makan, cuci tangan, cuci kaki, terus seragamnya ganti dulu baru makan. Ya, kita yang kedua. Setelah supaya hari ini berjalan dengan lancar. Nah, nih, yang pertama memperhatikan penjelasan guru. Bagaimana? Sepakat? Berarti nanti kalau Bu Guru sudah menjelaskan, kalian memperhatikan ya. Yang kedua, mengacungkan jari jika hendak bertanya. Dong, kalau mau bertanya. Nanti kalau sudah dipersilahkan baru ya bertanya. Bisa diterima? Bisa. Atau ada usul yang lain? Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Jadi kalau kalian mau bertanya atau menyampaikan pendapat, itu kalian berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, ya. Nanti kalian guru bagi menjadi 3 kelompok, ya. Berarti nanti setiap kelompok ada 5 anak, ya. Coba Iksan sama Dias pindah ke kelompok sini. Aku pindah ke kelompok sini. Kerja ini tidak disuruh mengucapkan dari membaca saja, silakan dibaca. Ini kita sudah yang sabar. Sekarang yang mana? Selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit.
Selamat siang, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Badrus. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun Ya. sedikit sedang tidak fit ini dari kemarin nggak enak. Ya, semoga cepat Iya, sehat iya, ya. iya. Ya. Amin. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nah, setelah kemarin kita mengadakan perbincangan atau percakapan pra-observasi dan melaksanakan observasi, apa sih yang Ibu Rizka harapkan dari percakapan ini? Kalau yang saya harapkan sih begini, kan kemarin kita sudah ini loh rencananya mau seperti ini gitu kan. Iya. Kemudian ada pelaksanaan. Lah di pelaksanaan itu kan jenengan itu mengobservasi mengamati saya Iya. itu bagaimana jalannya pelaksanaan dari RPP yang saya buat itu kira-kira sudah pas atau belum sih. Nah, misalnya kalau ada yang belum, nah yang saya harapkan sih sharing bersama mana yang belum pas, kemudian perbaikannya itu yang baik itu seperti apa, seperti itu sih. Coba nanti ya namanya kalau saya merasanya banyak kekurangan. Oke, jadi di sini Bu Rizka merasa bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan pada saat observasi itu masih perlu perbaikan begitu ya. Oke. Nah, kalau begitu, kira-kira nih dari yang Bu Rizka rasakan, yang perlu diperbaiki itu yang bagian mana? Pertama dari pembuatan RPP yang terintegrasi dengan KSE itu ya. Nah, yang itu kan suatu hal yang baru. Nah, kemarin aja pas membuatnya itu, kalau kemarin-kemarin saya kan sepengetahuannya baru ada berdiferensiasi. Nah, ada proses, ada itu. Nah, ini yang KSE memang saya baru. Kemarin pas mau membuat juga baca-baca dulu, hanya ya belajar saja membaca, kan nggak tahu ya sebenarnya itu seperti apa sih. Nah, itu terus contohnya yang betul, yang baik lah, bukan yang betul. Kalau semuanya kan betul ya gitu ya. Yang baik itu seperti apa gitu. Itu kalau saya rasa perlu. Nah, kemudian penerapannya pas di kelas. Nah, itu apa ya, kayak janjiannya sebenarnya apa belum sih kayak gitu. Masih merasa seperti itu. Ya. Jadi Bu Rizka, yang perlu difokuskan lagi atau perlu diperbaiki lagi menurut Bu Rizka itu adalah selain diferensiasi itu adalah KSE-nya. Iya. Gitu ya, misalnya KSE-nya. Nah, selama ini apa yang sudah Bu Rizka lakukan atau laksanakan, ataupun hal apa saja yang Bu Rizka persiapkan untuk bisa mengintegrasikan KSE ini ke dalam diferensiasi? Ya, yang sudah saya lakukan ya, yang pertama itu membaca materi lah, maksudnya di internet kan banyak. Kemudian apa ya, kemarin ada contoh pembuatan RPP itu, pemasukannya. Cuman kadang dalam mengikutinya itu aku kayak nggak bisa seperti ini, aku belum mampu seperti ini, seperti itu. Jadi untuk mencari referensi lain yang kira-kira saya itu bisa, maksudnya yang bisa saya lakukan dan diterapkan di kelas, itu yang masih kurang, seperti itu. Jadi menurut Bu Rizka yang kurang itu penerapannya. Iya, begitu? Iya, cara menerapkannya di kelas. Dan ya secara otomatis kan dari rencananya juga kurang. Maksudnya seperti ini, kayak kemarin ada contoh di KSE-nya yang awal itu ada permainnya seperti ini. Lah, kalau kok jadi saya itu kayak rasanya berat kayak gitu. Nah, saya mencari jalan sing kira-kira nang aku kepenak, yang sama saya kepenak itu yang mudah diterapkan di kelas saya dengan anak-anak, kondisi anak yang seperti itu apa? Nah, itu yang masih belum itulah ketemu ya gitu. Kemarin kan banyak coba-coba, tapi setelah diterapkan kayak saya merasa kayak bocah kurang semangat juga kayak gitu. Bu Rizka merasa bahwa KSE yang Bu Rizka rancang setelah dilaksanakan di kelas itu malah membuat anak itu kayak tidak aktif gitu ya? Bukan atau tidak bagaimana? aktif, anak itu aktif dibanding dengan yang biasanya. Kalau biasanya kan tanpa ada seperti itulah ya. Anak aktif, cuman kayak tidak seperti yang
diharapkan aktifnya yang wow kayak gitu. Nah, itu Ya, hanya baru oh iya anak seneng, oh iya ternyata seneng, tapi nggak sing apa ya kurang kurang wah lah gitu. oke, ya. Oh. Nah, yang Bu Rizka harapkan itu yang seperti apa? Maksudnya selain yang wah itu, bagaimana sih yang sebenarnya Bu Rizka harapkan dari anak ini gitu loh? Ya kalau melihat yang contoh-contoh kan soalnya anaknya itu senang sekali ya gitu. Anaknya senang sekali gitu. Iya, anaknya senang terus apa ya kayak lebih semangat dalam belajar, lebih aktif. Nah, apa karena kemarin saya mikirnya begini, apa karena kemarin itu kayak diawasi jadi anaknya sing biasanya dia main udah bebas nah jadi diem atau memang sayanya yang kurang dalam cara apa ya boleh kayak gitu loh gimana ya bahasannya. Ya, jadi di sini saya menangkap bahwa anak-anak itu kurang sepertinya gitu ya, Iya sepertinya kurang sepertinya semangat, iya. kurang gairah gitu dalam pembelajaran. Nah, kira-kira untuk merubah hal itu, apa yang akan Rizka lakukan di masa depan, yang akan datang? Ya tentunya belajar lagi. Nah, dengan berbagai referensi lah, nggak hanya kalau kemarin kan memang sedikit lah ya, satu dua referensi. Kalau besok ya diusahakan lebih banyak lagi. Jadi kan variasinya juga banyak. Kemudian apa ya? Kalau mungkin sering kita lakukan di kelas, lama-lama juga anak nggak, maksudnya akan mengikuti jadi senengnya beda lah maksudnya kalau orang baru pertama kali kan kayak kaget apa gimana ya itu kayak uh, kemarin kan ya itu karena ada ya Hal baru gitu ya? jadi kayak ya apa sih bu kayak gitu mungkin ya Ya, oke. Jadi ya tadi saya menangkap bahwa Bu Rizka dalam mengatasi kondisi seperti itu, Bu Rizka akan belajar dari berbagai referensi itu ya. Nah, berbagai referensi itu bisa dijelaskan apa saja? ya bisa dari teman sejawat misal yang sudah pernah apa saja bisa dilihat dari video-video yang di YouTube kan kayaknya banyak. Ada lagi? Terus dari kepala sekolah mungkin ada Ya, masukan kan kepala sekolah juga sudah jadi guru penggerak ya. otomatis pengalamannya lebih banyak. Ada lagi? Eh, kalau kan ada KKG, nah itu bisa dari situ ke depannya. Oke, ya. Di sini Bu Rizka memiliki rencana bahwa dalam mengatasi situasi tersebut, Bu Rizka akan belajar dari teman sejawat, terus berbuat video di YouTube, kepala sekolah dan juga KKG. Nah, selanjutnya adalah menurut Bu Rizka ini, ya, dari rancangan awal pra observasi sampai observasi itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum? Kalau tujuan pembelajarannya sih sudah tercapai. Kan kemarin ada 2 tujuan apa ya. Nah, sudah tercapai. Cuman apa ya? Kalau yang saya merasa masih kayak dalam pelaksanaannya yang kurang sesuai dengan yang saya rancang pembelajarannya. Pelaksanaan kurang sesuai Iya. dengan apa yang sudah Iya, kurang. direncanakan. Nah, kira-kira itu apa sih yang menyebabkan tidak sesuai gitu? Ya itu karena faktor saya. Ya kekurangannya kan contohnya ini ya. Karena diawasi saya jadi grogi. Ya, karena diawasi. Grogi Ya. otomatis urutannya yang tadinya harusnya habis tujuan, kemudian menyampaikan ada persepsi seperti ini, ada yang lupa gitu kan. Terus ada urutannya seperti ini. Ya tetap beda lah intinya beda antara ya, kalau perhatikan diamati dengan yang tidak. Kemudian karena mungkin biasanya mengajarnya kayak tidak terlalu terfokus, aku harus sesuai dengan RPP yang saya buat. Nah, ini
saya merasa saya harus jadi terfokus, ini saya harus seperti ini, seperti ini. Jadi kayak malah, loh kok kayak ngulangnya jadi kepriwe gitu. Malah jadi nggak bebas apa gimana tuh kalau saya sih. Nah, ini Bu Rizka merasa ketika diobservasi malah Malah rasanya jadi grogi gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh Bu Rizka agar groginya itu hilang? Iya, agar nanti ketika di lain waktu ada supervisi akademik lagi itu tidak grogi, itu kira-kira apa? apa ya? Perbaikan diri dalam arti mengajarnya itu kalau kita perbaiki lagi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam artian yang mengajar ya ini urutannya harusnya seperti ini seperti ini seperti ini. Nah mungkin karena kemarin-kemarin saya itu ngajarnya ya kurang seperti itu, jadi kalau ketika disuruh ini harus seperti ini jadi saya ya itu blank, kadang jadi grogi kan otomatis jadi hilang kayak gitu. Nah mungkin dengan dengan adanya misal sering ngajarnya lebih baik lagi kan otomatis sudah terbiasa saya ngajar seperti ini kayak gitu. Jadi ketika diamati oleh pengawas atau siapa ya harapannya lebih baik lagi, dan anak juga terbiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itulah ketika diamati. Nah, kalau kemarin kan kayak biasanya diskusi ya diskusi biasa, nggak terlalu yang diferensialnya konten juga seperti biasa. Kalau saya kan jarang pakai yang video-video seperti itu. Nah, paling gambar atau yang nyata. Nah, itu kemarin kan ada hal baru pakai video. Bayangannya Bu Rizka, proses pembelajaran yang Bu Rizka laksanakan itu berada di angka berapa atau berada di nilai berapa? Saya disuruh menilai sendiri nih. Iya. Berapa ya? Kalau secara konten, dilihat dari definisinya kan sudah ya. Boleh sih, boleh minta nggak 8 ya? Boleh. Apa terlalu tinggi nggak? Boleh. Kalau saya kan sangat kurang memang di bagian yang KS itu sih, ya karena belum aman masa kali ya. Jadi kayak rapkannya. Kalau di yang sudah direncanakan itu kemarin kita boleh flashback itu di metode dan strateginya itu apa ya Bu Rizka? PPN. Ya PPN. Itu bagaimana? Kalau ini kan ya sintaknya ya. Ya sudah berjalan. Pertama kan di sini dari yang ini sintaknya di penyampaian tujuan yang awal. Nah, kemudian di diskusinya itu ada penyampaian tujuan. Iya, itu penyampaian tujuan. Terus ada pengorganisasian ya yang di ini pas kelompok, kerja kelompok. Ini saya pas nggak ngeprint yang itu. Nah, ya sudah dilakukan yang di ini pas kelompok, kerja kelompok. Ini saya pas nggak ngeprint yang itu. Nah, ya sudah dilalui lah itu yang PPL. Iya. Nah, tadi kalau tidak salah saya itu mendapatkan 2 informasi bahwa hal yang perlu diperbaiki itu adalah KSE dan juga kesiapan ketika disupervisi seperti itu ya. Nah, ini saya ingin dengar rencananya Bu Rizka. Rencana yang benar-benar rencana bahwa ini yang ingin Bu Rizka laksanakan ya. Rencana yang ingin Bu Rizka laksanakan untuk melibas 2 ini loh. Menyelesaikan dua ini yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka. Yang pertama KSE, yang kedua adalah proses pembelajaran yang kerasa sekaku gitu ya, atau grogi itu gimana? Yang langkah-langkah konkretnya itu mau seperti apa? Yaitu yang pertama sharing lah dengan teman sejawat ya, sharing. Kalau di sekolah ya dengan rekan sejawat sama kepala sekolah. Bagaimana sih penerapan KSE itu yang baik? Tuh. Yang kedua, jika di luar otis dengan
kayak kita kan KKG. Ya. Nah, itu KKG karena sekarang sudah mungkin semester depan. Nah, Oke. bagaimana pengalaman mereka, kemudian ya belajar Oke. tadi dari beberapa sumber, berbagai sumber lah. Ya, yang tadi itu ya, yang Iya. ada ya video YouTube Iya, gitu ya. ya. Kan Oke. otomatis yang di YouTube mungkin mereka punya banyak sekali referensi. Terus apa tadi ya satunya? Apa? Yang grogi ya. Iya. Untuk Terus apa tadi ya satunya? Apa? Yang grogi ya. Iya. Untuk mengatasi Ya, itu. groginya gimana? Karena ternyata tadi saya menangkap dengan adanya observer itu Bu Rizka merasa grogi sehingga kayak tidak lepas gitu kan? Iya, seperti dikatakan di awal bahwa kalau biar tidak grogi ya sering dilaksanakan di kegiatan pembelajaran. Ya kalau misal sekarang sudah hampir selesai, berarti ya untuk di semester depan berarti saya harus mengajarnya lebih baik lagi. Dan dengan menerapkan yang itu, baik diferensiasi konten atau proses kayak gitu kan. Kemudian mencoba menerapkan yang KSE-nya. Setelah saya dapat, oh ya seperti ini, ngajarnya gini-gini, nanti diterapkan di itu. Nah, yang namanya grogi hilang kan ya karena terbiasa kayaknya loh. Yeah. Nah, mungkin nanti apa ya, kalau sudah dilaksanakan sering seperti itu, ketika ada mungkin awal-awal ya dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah nanti, oh Bu ini gimana, sudah nanti saya konsultasi lagi kayak gitu maksudnya. Nah, moga-moga harapan saya ketika saya sering maksudnya melaksanakan dengan pembelajaran yang seperti itu yang lebih baik. Nah, otomatis ketika ada pengawas kayak gitu, ada yang ngawasi kan, jadi oh saya sudah terbiasa pembelajarannya seperti ini. Jadi mengurangi rasa grogi saya ketika ada pengawas gitu. Jadi Bu Rizka mengharapkan ke depan itu akan sering ada kegiatan supervisi akademik seperti itu. Jadi ya tidak mengharapkan sih ya. Ya jangan sering. Bukan. Yang saya tangkap seperti itu tadi ya. Ya bukan sering lah, beberapa maksudnya ya biar sebulan sekali atau apa. Ya sebulan sekali berarti kan 1 semester paling tidak ada 4-5 kali kan. Nah, untuk yang kedua, untuk sharing dengan kepala sekolah, rekan sejawat, terus dengan kelompok kerja guru, terus belajar dari video di YouTube, ini kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan? Atau dieksekusi mulai kapan ini? Kalau yang belajar ya mulai sekarang. Enggak, karena sekarang kan saya lagi itu otomatis belajar referensinya itu mulai sekarang. Tapi kalau misal kayak di KKG, kemudian dengan latihan mengajar yang baik kayak gitu, yang lebih baik lagi lah kayak itu ya mulai semester depan. Karena kan sekarang pembelajaran sudah selesai. Besok minggu depan sudah SAT. Berarti ini mulai semester depan ya? Iya. Langkah itunya. Ya. Dari awal sampai akhir ini di sesi kita ngobrol-ngobrol, apa yang Bu Rizka dapatkan? Ya jadi tahu kekurangan saya. Kemudian apa ya, solusi kedepannya akan seperti apa. Kalau menurut Pak Badrus gimana? Boleh memberi masukan kepada saya. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi Bu Rizka sudah merefleksikan, termasuknya kan merefleksi tentang kegiatan pembelajarannya seperti apa, terus apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya, kan tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Rizka. Boleh tanya, maksudnya kemarin itu saya pembelajarannya itu gimana gitu loh maksudnya. Tadi kan saya sudah menilai saya sendiri. Tidak apa-apa ini saya balik tanya. Tidak boleh ya? Boleh, tanya boleh. Tetapi nanti dipotong. Saya kembalikan lagi gitu lah. Saya kembalikan lagi gitu. Ya. Itu kan kemarin sudah ngamati ya. Ya gimana maksudnya
apa yang saya utarakan tentang kekurangan saya itu sudah sesuai atau belum menurut Pak Badrus seperti itu. Nanti itu bisa kita lihat di itu ya, di catatannya ya. Nanti kita bisa di catatannya. Oh begitu ya. Saya Ini, penasaran sebenarnya. ini tadi disampaikan Bu Rizka dari hasil percakapan ini, kalau tidak salah ya, Ya. Bu Rizka menyampaikan bahwa telah tahulah bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terus juga tadi disebutkan juga hal-hal yang perlu diperbaiki dan akan diperbaikinya seperti apa dan kapan akan dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dan saya ingin tahu kabarnya selanjutnya perkembangannya seperti apa gitu. Ya. Semoga dapat terlaksana. Amin. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan atau diluangkan untuk kita bertemu ngobrol-ngobrol. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak. Sing ora kanggo dibuang wae.